siapa yang mematuhi perintah. Ya, kalau kita bicara perintah, pasti ada yang memerintah dan ada yang menerima perintah. Nah, yang disuruh mematuhi di situ adalah yang menerima perintah. Siapa yang mematuhi perintah dalam hal ini, karena kita bicara tentang firman Tuhan, berarti yang memerintah itu adalah Tuhan. Nah, yang menerima perintah itu adalah manusia, kan, kita anak-anak Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberikan perintah dan kita mematuhi. Nah, dikatakan di situ siapa yang mematuhi perintah. Ya, ada hasilnya ya. Kalau kamu taat, kamu mulai dari patuh, taat, setia. Ya, ada patuh, taat, setia, mematuhi, menaati, ya, setia, ya, kesetiaan di situ ya. Setia artinya itu tingkat atas itu ya, tingkat paling akhir yang terus menerus melakukan tanpa dikomando. Kalau misalnya mematuhi ya mungkin dia akan taat ketika dia akan patuh ketika ada orang yang memberi perintah di situ. Tapi ketika tidak ada orang yang memberi perintah di situ, dia tidak akan taat. Nah, itu masih perlu bimbingan yang saya kira ya mungkin ya level-level kalian itu masih ada di situ. Ya, bersyukur kalau ada yang sudah ada di level setia. Ya. Karena itulah yang kita kejar kan, setia sampai akhir, setia sampai mati. Makanya dikatakan bukan awal yang menentukan tapi akhir yang menentukan. Apakah di akhirnya nanti kamu masih setia? Ya, tapi di dalam perjalanan untuk sampai ke setia itu Tuhan perhitungkan semua. Ya, jangan kamu bilang ya udah di akhir aja kita setia nanti. Tidak mungkin ada orang setia tanpa ada proses kepatuhan, ketaatan yang dia harus lewati. Ya, jadi dikatakan di situ siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Ya, sama kalau kita bicara tentang lalu lintas kan. Ketika kamu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pasti kamu tidak akan celaka. Ya, kalau dibilang di situ stop, ya misalnya kamu ada di lampu merah, ketika kamu melihat oh lampu merah harus berhenti dan kamu jalan terus, ya pasti kamu penyok di tengah. Ya, kiri kanan hantam kamu. Ya, karena kamu tidak mematuhi lalu lintas. Itu contoh kecil. Ya, sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu ada di asrama kan ada aturannya kan. Kalau kamu tidak mematuhi aturan di asrama, ya kamu akan mengalami namanya ya kecelakaan. Ya, celaka. Ya. Nah, sama nih banyak hal kan. Di sekolah juga seperti itu ya. Di sekolah juga ada aturannya. Semua hidup ini ada aturannya. Bahkan kalau kita perlu membuat aturan untuk diri kita sendiri. Ya. Dan ada konsekuensi. Setiap peraturan pasti ada konsekuensinya. Ada sama ketika kita bicara tentang manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya, mereka sudah enak sebenarnya hidup di Taman Eden. Tapi kan mereka ingin hidup di Taman Eden. Ya, banyak orang sudah hidup di Taman Eden, tapi inginnya hidup di Taman Eden. Ya, manusia pertama sudah enak, bisa komunikasi dengan Tuhan kapanpun, dimanapun. Ya, tapi mereka lebih mendengar suara setan daripada suara Tuhan. Ya. Seringkali kita lebih suka dengar suara orang di luar daripada suara pemimpin kita. Kamu ada di dalam kawanan domba, tapi kamu lebih dengar gembala lain daripada kau dengar gembalamu yang sedang membawa kau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya, tapi kau lebih dengar suara gembala kandang lain, akhirnya kau tidak sampai ke destinimu. Karena kamu lebih dengar suara orang lain. Bukankah sering kita kasih contoh kan? Bertahun-tahun engkau hidup di rumahmu, dimasakkan nasi apa semua kebutuhanmu sama orang tuamu. Pernah nggak kau berterima kasih? Pernah nggak kau memuji mamamu tuh enak sekali masakannya? Tapi hanya sekali engkau beli bakso yang tidak pernah kau berkenal dengan orang penjual bakso. Oh, baksonya enak sekali mas. Kau puji-puji, kau sembah-sembah. Penjual bakso yang hanya sekali kau ketemu.
Sedangkan yang tiap hari merawat engkau nggak pernah kasih penghargaan, penghormatan. Bukankah kita seperti itu juga? Hanya ketika engkau butuh Tuhan baru kau cari Tuhan. Sisanya kau lebih mengandalkan kekuatanmu, lebih mencari manusia dan lain sebagainya. Ya, sedih. Ya, jadi dikatakan di situ, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami, tidak akan. Itu garis bawah. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, ini luar biasa ya. Kamu taat, kamu tidak akan mengalami perkara yang mencelakan. Kalau kamu mengalami pun berarti Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih baik di dalam dirimu. Itu kita harus mindset kita, pemahaman kita, sehingga kita tidak mengkambing hitamkan orang, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Ini gara-gara kita nyalakan dia, nyalakan ini. Akhirnya kita yang paling benar. Padahal kita biang keroknya. Nggak boleh kayak gitu. Kasihan orang yang tidak tahu apa-apa kita harus salahkan. Ya. Firman Tuhan katakan, orang yang merawat kau baik-baik, tapi kau ngomongin di luar sana, sedih. Ya. Orang tuamu yang merawat engkau, bukan kayak gitu sekarang, tapi itu tanda-tanda zaman sih. Ya. Anak akan membenci orang tua, kayak lawan orang tuanya. Enggak sebanding kau bilang kalau 9 bulan saja kau enggak akan bisa bayar, tuh 9 bulan kau dibawa di kandungan. Ya. Enggak sebanding dengan apa yang kau mau buat sama orang tuamu gitu loh. Ya, jadi taat saja ya. Supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu banyak macamnya kan. Kecelakaan itu tidak akan pernah membawa keuntungan. Kecelakaan itu hanya membawa kerugian. Nah, kamu udah tahu kebenaran. Kalau kita ada masalah datang kepada Tuhan. Saya bilang kalau ada masalah datang masuk di atas itu. Jangan pergi cari ke warung, cari rokok, cari apa. Nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Potong telinga saya kalau masalahmu selesai. Malah menambah masalah. Menambah masalah ke tempat ini. Dan jangan pernah salahkan tempat ini. Tempat ini nggak salah. Ini hanyalah sarana yang Tuhan pakai gitu. Ya. Seringkali salah kita kan. Yang kita sudah ada atur. Nggak boleh merokok. Berarti kamu udah tahu. Ya. Sama dulu ada waktu saya masih di kampus bawah sana. Dari Papua. Dari daerah. Saya bilang terakhir. Kamu di Ciranjang saya jemput terakhir kamu buang rokokmu. Ada yang bilang, sayang ini Pak, nanti sampai di gerbang aja. Oke, sampai di gerbangnya sampai PI. Enggak. Masuk setelah itu enggak. Tapi ada juga yang nakal-nakal masih ini. Akhirnya ya keluar. Out. Saya bilang, saya udah kasih tahu aturannya seperti ini. Ya. Kita di sini terlalu banyak kasih karunia. Terlalu banyak kasih karunia. Ya. Saya katakan kita di sini terlalu banyak kasih karunia. Ya, walaupun kamu ini ya jadi apa ya susah. Saya katakan susah. Ya, tidak hanya orang tuamu susah. Saya katakan ketika orang tuamu sakit, kau merokok di sini apakah langsung sembuh orang tuamu di kampung? Kalau dia tahu tambah beban lagi, tambah cepat mati. Apakah kalau orang tuamu mati selesai masalahmu, tambah kau rasa penyesalan? Saya saja sampai sekarang menyesal juga. Saya ingat kalau waktu baru menikah kan susah hidup itu. Gaji hanya berapa kita gaji. Harus beliin susu anak apa semua. Mama saya datang, saya pernah saya cerita, saya bawa ke BTC, dia bilang belikan itu, bisa nggak belikan saya itu? Nah, hanya minta beli jaket, tapi ya saat itu nggak ada uang. Mau gimana gitu. Akhirnya sampai sekarang dia udah meninggal, nggak bisa kasih apa-apa gitu. Ya. Saya bilang kalau kamu ada masalah, kamu pergi ke warung situ beli rokok apa, nggak kenal kamu anak sini, apa nggak jadi cerita. Sedangkan kita nggak buat apa-apa saja ada cerita, apalagi kalau kita buat macam-macam kayak gitu. Apa ketika kamu lempar mangga orang nggak akan jadi masalah. Kalau ada masalah,
Apa gunanya kamu baca Alkitab? Apa gunanya kamu menyanyi di sini? Kalau ada masalah, aku masuk di kamar, udah siapkan satu kamar, dia harus berdoa di situ. Itu penyelesaian yang bagus. Bukan kita jalan dengan pikiran kita sendiri. Bukan kita menyalahkan orang tua gara-gara orang tua. Enggak, orang tuamu enggak salah. Ya, kamu bukan Ansel lagi, sedangkan Ansel dia tahu sendiri. Ansel mah nggak pernah dibangunin, sekarang dia bisa mandi sendiri apa semua, tahu-tahu udah siap. Ya. Tahu-tahu dia udah pikirin untuk pergi sekolah. Ya. Saya emang nggak terlalu capek dengan anak-anak saya gitu. Excel, Adriel, Ansel. Nggak capek ngurusnya. Ya. Nah, saya kira aturan sudah ada. Jangan pernah kita menyalahkan siapapun, karena masa depan kita adalah masa depan kita sendiri. Jangan kita simpan kepahitan gara-gara orang tuamu habis waktumu di situ, ngomong di situ, orang sudah di bulan kau masih ngomongin terus tentang masalahmu itu. Rugi amat. Kau tangkap baik-baik ini, rugi amat. Kalau kau bilang hidup susah, banyak orang hidupnya lebih susah. Ya,